Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti dengan program studi Teknik Informatika, dan sekarang saya ingin mengerjakan tugas semester 3, tugas UTS dari Bapak Eko, yaitu RPL. Nah, pertama di sini saya menggunakan judulnya yaitu Sistem Monitoring Pengeluaran Air Cinema 21 yang kebetulan memang diterapkan di dalam perusahaan saya, tempat perusahaan saya bekerja. Nah, ini adalah latar belakangnya. Latar belakang masalah Cinema 21 itu memerlukan sistem pemantauan air yang efisiensi dan terukur. Pencatatan manual masih menjadi kendala utama dalam deteksi dini kebocoran dan penggunaan berlebih. Sistem digital memungkinkan akses data online dan deteksi anomali otomatis untuk respon yang lebih cepat. Jadi, permasalahan yang biasa ada di dalam perusahaan saya itu, kalau semisalkan masih pencatatan manual, itu kebanyakan biasanya terkadang lupa lah, terkadang datanya tidak sesuai lah. Terus jika ada kebocoran, penanganannya itu pasti lambat karena harus melapor dulu ke atasan, nanti atasan dari ini. Jadi kalau untuk ada sistem online seperti ini, dari lapangan menginput data, itu akan langsung terkoneksi kepada HO atau head office dari pusat. Nah, jadi untuk penanganan jika terjadi masalah itu tidak perlu report sana report sini, karena tim HO sudah mempunyai data tersebut. Nah, oke, lanjut. Tujuan sistem monitoring. Nah, tujuannya apa sih? Pertama, monitoring real time. Yang pasti penginputan dari setiap hari outlet itu harus menginput meteran air itu setiap hari. Jadi pengecekan nya itu harus real time, nggak bisa namanya, karena di sistem ini juga akan diterapkan seperti akan hangus. Jadi nggak bisa misalkan kayak kalian mengisi Google Spreadsheet lah ya, bisa besok-besok, itu nggak bisa. Jadi penginputan hari ini akan paling batas maksimal, contohnya jam 10 malam. Nanti setelah jam 10 malam itu tidak akan bisa di input yang nah, nanti akan dari si anak lapangan ini akan mengkonfirmasi kepada tim pusat untuk membuka aksesnya. Jadi di sini juga dilatih untuk kedisiplinannya ya, dan kecareannya. Nah, untuk deteksi anomali udah pasti nih. Kalau menginput nilai terjadi anomali, kita gampang mendeteksinya. Oh, ini contoh pemakaian bulan hari ini adalah 2 desimal. Nah, bulan kemarin ada hari kemarin itu 3. Nah, tiba-tiba saat hari besoknya, misalkan pas operasional, setelah operasional itu tiba-tiba melonjak menjadi 12 atau 13. Itu kan berarti akan ada selisih anomali rata-rata perharinya yang tidak wajar gitu. Nah, itu bisa dideteksi secara cepat. Nah, untuk tindak lanjutnya juga memudahkan admin dan teknisi dalam respon dan penanganan. Itu yang saya bilang. Jadi kalau terjadi anomali akan lebih cepat penanganannya, karena kita sudah tahu nih, oh misalkan hari Senin pengeluarannya 2, Selasa 3, tiba-tiba hari Rabu 12. Itu kenapa? Atau ada keran yang bocor kah, atau pengeluaran yang atau biasanya tuh di dalam toren air itu kan ada pelampung otomatis tuh. Nah, ataukah itu patah kah, itu banyak. Nah, habis itu laporan yang akurat. Nah, yang tadi saya bilang, kalau dari sistem monitoring ini kita menginputnya adalah nilai dari si meteran tersebut. Jadi tidak bisa kalau untuk di ini otak-atik bisa, tapi pastikan setiap, biasanya di grup juga itu akan ada pengiriman foto si meteran tersebut, atau benarkah
data yang di input dalam sistem itu atau tidak. Nah, oke, lanjut. Deskripsi monitoring air. Nah, input data meteran. Petugas outlet mencatat pembacaan meteran secara berkala ke sistem. Jadi yang saya bilang biasanya kalau di perusahaan saya adalah setiap batas jam 10 itu adalah batas penginputan terakhir nilai meteran air. Nah, untuk analisa pola penggunaan. Nah, di sini juga bisa menjadi penganalisaan. Karena apa? Karena tagihan air dalam perusahaan itu bisa skalanya bisa besar ya. Jadi kita bisa menganalisa nih penggunaan air, pengeluaran air. Jadi bisa mensinkronkan dari tagihan Pemda misalkan. Nah, oke. Untuk identifikasi lonjakan, jika ditemukan penggunaan yang di luar toleransi, sistem memberikan peringatan otomatis. Nah, contoh yang biasa saya tadi bilang yaitu biasanya paling batas maksimal 4 gitu, misalkan paling besar pengeluaran serame-ramenya outlet gitu 4. Nah, ini tiba-tiba kok 12 gitu. Nanti di sistem tersebut akan muncul deteksi anomali dari contoh dari HO itu biasanya memegang beberapa outlet ya. Nah, nanti dari si outlet ini akan muncul peringatan kalau ini pemakaian ada anomali gitu atau tidak wajar. Nanti dari tim HO-nya akan mengkonfirmasi ini kenapa dan ini ada apa. Nah, akan dari tim lapangannya akan menjelaskan. Nah, untuk tindakan korektif. Nah, admin dan teknisi menerima notifikasi dan melakukan pemeriksaan serta pelaporan. Ini juga setelah kita mendapatkan datanya, pasti dari si admin itu akan mengelapor lagi ke atasan, biasanya ke HO pusat atau head office pusat. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini adalah use case diagramnya. Untuk use case-nya itu di sini ada ini ya, ada beberapa aktor yaitu ada tiga, yaitu aktor, use case utama, dan narasi. Nah, untuk pertama yaitu si aktor, admin pusat. Nah, admin pusat itu biasanya ini. Admin pusat itu melakukan login, menginput data meteran, lalu dia menginput data meteran. Nah, di sini menginput data meteran, melihat riwayatnya juga bisa ya kan, untuk admin pusat. Nah, terus penggunaan memonitor penggunaan air dan membuat laporan bulanan. Nah, ini memonitor penggunaan air. Setelah melakukan memonitoring penggunaan air, dia akan di sini membuat laporan bulanan. Tapi kalau semisalkan admin pusat menginput data dan terjadi anomali pengeluaran, itu dia akan menghubungi petugas outlet atau teknisi outlet ya, untuk melakukan konfirmasi ini terjadi apa gitu. Dari si petugas outlet ini akan membuat laporan ke teknisi untuk jika terjadi kerusakan akan dilakukan perbaikan atau tindak lanjut anomali yang terkoordinasi. Nah, oke. Lanjut, yaitu activity diagram. Activity diagram alur aktivitas menunjukkan proses end to end. Login, penginputan pengguna, input data meteran, validasi sistem hingga deteksi anomali. Secara otomatis mengirimkan notifikasi ke admin dan teknisi untuk tindak lanjut yang terstruktur. Yaitu di sini sudah ada gambarnya tapi kurang jelas. Nah, yaitu pertama untuk activity diagramnya ya, petugas login ke sistem juga. Sistem melakukan validasi data, ya kan, memvalidasi. Lalu jika valid, petugas akan melakukan input data meteran. Nih sebentar. Nah, sebentar biar kelihatan. Memvalidasi, menginput data meteran, kemudian disimpan ke database. Nah, ini disimpan ke database. Lalu sistem akan memeriksa apakah ada anomali
pada data tersebut. Nah, jika ada anomali, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pihak terkait, kirim data ke pemeriksa, contoh ke teknisi. Nah, setelah pemeriksa, hasil disimpan untuk membuatkan laporan bulanan. Nah, untuk laporan bulanan, jika tidak ada anomali, sistem hanya melakukan update data anomali. Nah, oke, lanjut sebentar ya. Yaitu sequence diagram. Nah ini kalau ini kelihatan nih. Nah, sequence diagram komunikasi antar objek berjalan berurutan dan terkoordinasi. Petugas outlet menginput data, sistem melakukan validasi dan analisis. Admin menerima notifikasi real time dan teknisi melaksanakan pemeriksaan fisik untuk memastikan respon cepat terhadap setiap anomali yang terdeteksi. Nah, yaitu pertama adalah petugas, sistem monitoring, admin, lalu teknisi. Alur urutan pesannya adalah petugas melakukan login, ya kan? Lalu sistem melakukan verifikasi. Setelah berhasil, petugas menginput data meteran, simpan data. Nah, menginput lalu simpan data meteran. Jika ditemukan anomali, analisis penggunaan nih. Jika ditemukan anomali, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada admin. Nah, dia akan mengirim notifikasi ke admin. Nah, admin melakukan upload data anomali dan meneruskan informasi ke teknisi. Nah, seperti ini. Admin mengupload datanya, mengirimkan ke teknisi, lalu nanti setelah ini teknisi akan melaporkan anomali kembali kepada upload data admin. Nah, teknisi menerima laporan dan melakukan memastikan respon cepat terhadap setiap anomali. Nah, ini ya untuk urutannya: petugas melakukan validasi, simpan data, lalu input data meteran angka, analisis penggunaan, kirim notifikasi anomali, buat laporan bulanan, lalu laporkan kepada admin pusat atau admin HO. Nah, ini dari petugas outlet. Nah, analisis deteksi anomali, perbandingan data membandingkan pemakaian terbaru dengan data histori dan menetapkan batas toleransi berdasarkan pola normal. Penandaan lonjakan di luar batas toleransi secara otomatis ditandai sebagai anomali dan disimpan ke dalam log sistem. Notifikasi admin. Sistem mengirimkan alert prioritas ke dalam pusat dengan detail outlet dan presentase lonjakan. Nah, untuk pemeriksaan teknisi, admin menginstruksikan teknisi untuk melakukan inspeksi fisik dan mencatat hasil pemeriksaan admin. Pemeriksaan di sistem, Nah, ini untuk keunggulan sistem monitoring air, yaitu efisiensi pencatatan, otomasi penuh menghilangkan pekerjaan manual, menghemat waktu dan meningkatkan akurasi data hingga 99%. Pengurangan kesalahan, sistem mengeliminasi human error melalui validasi otomatis dan double check algoritma deteksi. Nah, biasanya kalau misalkan kita nih ya, misalkan nyatat di buku buat nanti laporan, itu sedikit ribet juga sih ya. Belum lagi itu nanti akan laporan ke manajer ke area manajer, terus area manajer ke regional manager ke HO pusat, ke HO, nanti HO ke HO pusat. Nah, kalau untuk ada sistem monitoring air ini, jadi dari tim lapangan ini akan semua mencakup area manager bisa buka, HO bisa buka, dan sampai ke head office pusat itu bisa buka ya. Jadi tidak perlu lewat sistem lewat perantara nanti yang ada ribet. Percepatan laporan otomatis tersedia setiap saat, mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan manajerial. Nah, transparansi data. Nah, ini biasanya kalau misalkan di buku kan kita bisa ngumpet-ngumpetin tapi kalau sudah di input
apa. Nah itu kita dari HO juga akan tersimpan ke dalam database-nya. Nanti kalau sekiranya butuh atau apa, semuanya tuh sudah transparan di dalam situ. Nah, dashboard visualnya memudahkan stakeholder mengakses dan menganalisa data konsumen air secara real time. Nah, stakeholder ini ya itu beda pembahasannya ya. Oke. Kesimpulannya adalah sistem monitoring air di Cinema 21 merupakan solusi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air di setiap outlet dengan kapabilitas deteksi anomali otomatis, laporan terstruktur, dan dashboard terintegrasi. Sistem ini mendukung efisiensi operasional nyata terhadap penghematan konsumsi air perusahaan. Nah, ini sangat benar dijalankan dan ini sangat nyata ya setelah proyeknya sudah dibuat dan dijalankan, dan ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Berpengaruhnya apa? Jadi transparansi tadi, HO sudah bisa melihat pengeluaran ini air, oh ini tagihannya sesuai enggak nih yang diberikan Pemda. Nah, tidak ada memanipulasi data ya kan. Terus kalau ada ini, jadi pernah ada satu case, saya cerita sedikit. Satu case di perusahaan saya, dia itu lupa untuk mengecek meteran air. Biasanya laporan, kalau dulu tuh laporannya manual, lupa. Ternyata dari si air ini si pelampungnya patah. Otomatis pelampungan patah, dia itu tidak akan berhenti airnya untuk mengisi terus, airnya meluber. Nah, meluber itu membuat tagihan airnya melonjak gitu ya. Yang awalnya cuma anggaplah 10 juta bisa jadi 30 juta, bahkan 60 juta. Bisa hampir 10 kali lipat lebih. Nah, itulah kenapa sistem monitoring air ini sangat berguna bagi perusahaan juga. Oke, sekian dari saya, Rizky Gunawan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan karena di sini kita juga masih sama-sama belajar, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih Bapak Eko. Assalamualaikum.